Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Umaira. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jurnal refleksi saya pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Bagian pertama adalah review pengalaman belajar. Pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, terdapat 5 topik yang telah saya pelajari di semester 1 dulu, yaitu yang pertama adalah perjalanan pendidikan nasional. Topik kedua, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Topik ketiga, identitas manusia Indonesia. Topik keempat yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Dan topik terakhir adalah telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Topik 1. Perjalanan pendidikan nasional. Dalam topik ini, kami telah mempelajari sejarah perjalanan pendidikan Indonesia, mulai dari periode zaman penjajahan sampai periode memasuki abad 21. Pada periode zaman penjajahan, pendidikan di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan pemerintahan Jepang. Yang pertama adalah masa penjajahan Hindia Belanda. Pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda bertujuan untuk menjadikan warga negara yang mengabdi pada kepentingan penjajah. Pendidikan dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat kedudukan penjajah dan mengabdi untuk kepentingan Belanda. Yang kedua yaitu masa pemerintahan Jepang. Kemudian, sistem pendidikan Belanda yang berkembang di Indonesia diganti oleh Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi pada keperluan perang. Setiap pagi sebelum belajar, para pelajar harus menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dan penghormatan ke arah Tokyo dan Taisho. Para pelajar diharuskan melakukan latihan militer dan membuat kebun untuk ditanami dengan bahan makanan seperti padi, jagung, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kurikulum pendidikan bertujuan untuk menetapkan karakter kebangsaan yang disertai dengan tujuan politik penguatan ideologi kekuasaan Soekarno. Pada masa ini, terjadi 3 kali perubahan kurikulum. Kemudian, yang keempat adalah masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, tujuan kurikulum adalah untuk memperkuat ideologi Pancasila dan membangun negara. Pada masa ini, telah terjadi 4 kali pergantian kebijakan kurikulum. Yang terakhir adalah masa abad 21. Sistem pendidikan di Indonesia terbagi pada 5 tingkatan pendidikan. Yang pertama adalah prasekolah atau taman kanak-kanak. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah menengah pertama. Dan yang keempat, sekolah menengah atas. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi. Topik 2. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan pengalaman belajar saya mengenai topik dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, setidaknya ada 4 poin penting yang masih saya ingat hingga sekarang, yakni mengenai hal-hal penting yang seharusnya diketahui dan dilaksanakan oleh guru dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, saya tersadar bahwa tugas guru bukan hanya sebagai seorang pengajar yang hanya menyampaikan materi yang tertera pada silabus atau kurikulum. Namun, guru juga berperan sebagai pendidik, di mana dari seorang guru anak dapat membedakan mana yang lebih baik untuk dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Poin kedua yaitu mengajarkan anak sesuai dengan zamannya. Saya sangat setuju dengan pemikiran Ki Hajar mengenai kodrat alam dan kodrat zaman. Sudah seharusnya seorang guru peduli terhadap hal tersebut, di mana seorang guru haruslah mengajar anak didiknya sesuai dengan zamannya sekarang. Ketiga,
memberikan kebebasan anak untuk memilih metode belajarnya sendiri. Sebagaimana yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka yang sedang dalam proses pengimplementasian di dunia pendidikan ini berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada kurikulum ini, ditekankan bahwa metode pengajaran haruslah sesuai dengan karakteristik dari peserta didik sendiri. Saya sangat setuju dan mencoba menjalankan gagasan Ki Hajar dengan mengimplementasikan pemahaman ini di tempat saya mengajar. Guru haruslah memberikan kebebasan kepada siswa tentang metode seperti apa yang mereka senangi untuk proses pembelajarannya. Jika metode pengajar tersebut disepakati sesama guru dan siswa, maka anak-anak akan senang dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat yaitu student centered. Ki Hajar Dewantara memfilosofikan pendidikan sebagai student centered atau istilah yang disebut dengan berhamba pada sang anak. Seperti yang tertulis pada asas Taman Siswa. Setelah mempelajari terkait student centered, saya menjadi sadar bahwa anak-anak zaman sekarang lebih cepat bosan untuk mendengar guru berceramah. Mereka akan lebih aktif di dalam kelas jika diberikan tanggung jawab dalam mengembangkan materi pembelajarannya sendiri dan diajak untuk berdiskusi antar teman maupun guru. Topik 3. Identitas manusia Indonesia. Terdapat 3 poin yang dibahas di dalam topik ini. Yang pertama, nilai religius. Kepercayaan atau religius merupakan hal yang sakral dalam hidup manusia. Religiuitas merupakan ibu dari cinta kepada kebenaran, kesukaan pada gejala yang wajar, sederhana, jujur, dan sejati. Terdapat 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua yaitu nilai kebinekaan. Identitas masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Setiap perbedaan itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sepatutnya untuk melestarikan dan terus menggali keberagaman ini, karena dari sinilah terbentuknya kekayaan bangsa. Poin ketiga yaitu nilai Pancasila. Segala kekayaan yang melekat pada jiwa masyarakat Indonesia yang beragam dikristalisasi dalam Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung intisari yang berisi jiwa dan semangat masyarakat Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Selanjutnya, topik keempat. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Yang pertama, pendidikan demi kesatuan bangsa. Pancasila merupakan dasar filosofis pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi bagi kesatuan hidup berbangsa dalam kemajemukan Indonesia. Yang kedua, pendidikan dalam masyarakat Pancasila. Proses pembelajaran budaya minoritas tetap dihargai dan didukung, juga dipelajari agar proses berjalan dalam kehidupan profil Pancasila yang ingin kita gagas bersama. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dimensi berkebinekaan global, dimensi bergotong royong, dimensi mandiri, dimensi bernalar kritis, dan dimensi kreatif. Selanjutnya, topik 5. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Terdapat 4 contoh sekolah yang dijadikan sebagai praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama adalah sekolah kembang. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang menitikberatkan perubahan secara menyeluruh, lahir dan batin, berdasarkan kodrat alam setiap individu. Kemerdekaan yang dimaksud dalam pendidikan itu bersifat 3 hal: berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Yang kedua adalah sekolah erudio. Sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan yang berpihak atau memerdekakan peserta didik
dapat dilakukan dengan beberapa hal, dimulai dari guru, yaitu menarik perhatian siswa dengan gaya bicara yang menyenangkan dan penjelasan yang mudah dipahami, membuat kesepakatan kelas, menjelaskan gambaran umum kegiatan pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai, meningkatkan motivasi siswa, mengaitkan pembelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian yang ketiga, SD Negeri 10 Bongan. Keseluruhan proses pengimplementasian pendidikan yang berpihak atau memerdekakan peserta didik tidak bisa dilakukan oleh satu elemen saja. Dalam hal ini, guru. Namun, seluruh elemen sekolah harus saling bersinergi. Yang terakhir adalah sanggar anak akar. Bentuk praktik belajar di sekolah dapat dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan evaluasi bersama untuk meningkatkan sarana dan cara berdinamika yang dibutuhkan. Masing-masing anak membuat perencanaan sendiri dan merencanakan bersama waktu-waktu yang harus dilakukan sebagai waktu milik bersama. Kemudian, terdapat 4 best practice yang telah saya laksanakan saat PPL 1. Yang pertama, memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih apa yang mereka suka. Yang kedua, mengatur kegiatan pembelajaran lebih mendominasi pada kegiatan berdiskusi. Yang ketiga, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat, menciptakan metode mengajar yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik. Bagian selanjutnya, refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Di sini, saya memilih topik 2, Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mengapa topik tersebut penting untuk dipelajari? Dengan mempelajari topik ini, kita sebagai calon guru dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan hal-hal apa saja yang tidak baik untuk dilakukan oleh seorang guru. Kemudian, bagaimana saya mempelajari topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Saya mempelajarinya dengan cara membaca bahan ajar yang tersedia di LMS melalui alur Merdeka, mendengarkan penjelasan dari dosen, serta pemaparan yang disampaikan masing-masing kelompok yang membahas materi tersebut. Adapun untuk memahami lebih dalam lagi terkait topik ini, saya memanfaatkan literatur yang ada di media sosial. Selanjutnya, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Tentu saja penting, karena banyak strategi pembelajaran yang saya dapatkan dari topik Dasar-dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, sehingga memudahkan saya untuk mengimplementasikannya dalam proses pembelajaran, khususnya di kelas PPL. Bagian selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Berikut merupakan salah satu artefak yang saya buat untuk memenuhi tugas pada topik 2, yaitu Dasar-dasar Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada artefak ini, memuat keseluruhan kesimpulan yang telah saya pelajari dan dapatkan selama mempelajari topik tersebut. Terdapat 3 bagian penting yang saya cantumkan pada artefak tersebut, yaitu yang pertama adalah kesimpulan pembelajaran, kedua, refleksi diri, dan yang terakhir, pemahaman saya mengenai suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun beberapa artefak lain yang juga dihasilkan dari pembelajaran pada topik ini dapat diakses pada folder link drive yang telah saya sediakan berikut. Bagian terakhir adalah pembelajaran bermakna, good practices. Setelah mempelajari topik tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menjadi sadar akan pentingnya melakukan refleksi diri terhadap pembelajaran. Refleksi diri ini merupakan proses perenungan terhadap apa yang telah kita laksanakan dan sampaikan ketika proses pembelajaran. Hal ini sangat penting dilakukan guna untuk mengevaluasi diri terhadap kinerja kita sebagai seorang guru. Proses perefleksian ini tidak hanya dapat dilakukan melalui diri sendiri,
Namun, juga dapat dilakukan dengan menanyakan pendapat siswa atau sesama guru. Seperti yang sering saya lakukan sebelum mengakhiri pembelajaran di kelas, saya mengajak siswa untuk bersama-sama melakukan refleksi diri dengan menanyakan kesan-pesan mereka selama belajar dari awal sampai akhir, juga hal-hal yang mereka pahami dan tidak pahami. Selain itu, saya juga meminta pendapat mereka tentang materi dan metode pembelajaran yang mereka senangi untuk pertemuan selanjutnya. Semua ini saya lakukan agar peserta didik belajar karena keinginan dan motivasinya masing-masing, sehingga kelas menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Cukup sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.